Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul pembagian fiil berdasarkan waktu. Jadi sebelumnya alangkah antum isma'u walahidu and enjoy this video. Jadi di presentasi kali ini kami akan membahas apa pengertian fiil dan apa saja pembagian fiil berdasarkan waktu, apa pengertian fiil madi, mudhari, amar, bagaimana contoh fiil madi, mudhari, dan amar. Jadi yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian fiil. Kalimat fiil adalah kata yang menunjukkan arti, pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, yaitu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia, namun ada perbedaan sedikit. Dan selanjutnya, pembagian fi'il berdasarkan waktu itu dibagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, mudhari, dan amr. Jadi bisa kita lihat di sini sedikit contoh. Ntar setelah ini ada lagi contoh yang lebih jelas lagi dari 3 fi'il tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini yaitu fa'ala. Fa'ala itu fi'il madi yang mana artinya telah bekerja. Dan di sampingnya yaf'ulu. Yaf'ulu itu fi'il mudhari yang mana artinya sedang atau akan bekerja. Dan yang ketiga uf'ul, artinya bekerjalah, yaitu adalah fi'il amr. Jadi lebih jelasnya lagi kita akan bisa melihat di penjelasan setelah ini apa pengertian dari ketiga fi'il tersebut dan contoh-contoh yang lebih jelasnya lagi. Nah, dan sekarang kita akan membahas tentang apa itu fi'il madi. Fi'il madi adalah setiap kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi di masa lampau. Jadi kata kerja yang mana dia itu menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi gitu di masa lampau. Dengan kata lain, pekerjaan tersebut telah atau sudah dilaksanakan, baik dilaksanakan baru saja, tadi, kemarin, 1 bulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat di sini, contohnya yaitu qara'tu al-kitaba, artinya saya telah membaca buku. Nah, jadi bisa kita lihat fi'il madinya itu adalah qara'tu, saya telah membaca buku. Dan bisa kita juga lihat contoh di bawahnya, laiba al-waladu al-qurrata, anak laki-laki itu telah bermain bola. Jadi di sini fi'il madinya itu laiba, yang mana laiba kan yaitu kata kerja gitu, yang mana dia kata kerja yang telah dilakukan. Jadi begitu, anak laki-laki itu telah bermain bola. Jadi dapat kita perhatikan juga perubahan fi'il madi akan terlihat berbeda di akhirnya sesuai domirnya. Hal ini dapat digambarkan dalam tabel berikut, yaitu di sini ada domir dan di sampingnya ada fi'il madi dan artinya. Bisa kita lihat di sini domirnya huwa. Huwa itu kan dia laki-laki. Berarti dia tetap sami'a, dia tidak berubah. Dia laki-laki telah mendengar. Dan di bawahnya itu adalah huma, yang mana 2 orang laki-laki. Jadi bisa kita lihat di sini dia berubah. Di samping ain itu ada alif yang dibaca panjang, sami'a, dia berubah gitu. Dia 2 orang laki-laki telah mendengar. Baik, kita bisa lihat juga dan seterusnya di bawah ini dia berubah sesuai domirnya. Dia bukan berubah, ada perbedaan di akhirnya gitu. Selanjutnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah setiap kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan terjadi. Jadi kan sebelumnya itu fi'il madi. Fi'il madi itu kan kata kerja yang mana udah terjadi, udah dilakukan gitu. Nah, kalau fi'il mudhari itu setiap kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang mana dia itu sedang mengerjakannya atau akan terjadi atau akan
atau akan dia mau mengerjakannya gitu. Dengan kata lain, pekerjaan tersebut sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Misalnya contoh di sini, aqra'u al-kitaba, saya sedang atau saya akan membaca buku gitu. Jadi di sini fi'il mudhari'nya itu adalah aqra'u gitu. Dan bisa kita lihat juga di bawahnya yal'abu al-waladu al-qurrata. Anak laki-laki itu sedang atau akan bermain bola. Jadi di sini fi'il mudhari'nya itu ialah yal'abu gitu. Dan bisa antum-antum lihat contoh yang lainnya juga. Dan di sini kita dapat perhatikan juga di sini sama halnya dengan fi'il madi sebelumnya. Perubahan fi'il mudhari akan terlihat berbeda di akhir kata sesuai domirnya. Perubahan pada fi'il mudhari akan terlihat pada huruf mudhari'ah yang digunakan di awal dan akhir fi'ilnya. Adapun huruf mudhari'ah adalah 4 huruf hijaiyah yang berbeda dalam fi'il mudhari. Huruf tersebut adalah nun dan ta, ya dan alif. Jadi di sini ada contohnya. Ini ada berbagai macam domir dan di sini ada fi'il mudhari. Maaf di sini ada salah ketik, seharusnya fi'il mudhari bukan fi'il madi. Dan di sampingnya juga ada artinya gitu. Jadi di sini bisa kita lihat contohnya huwa yasma'u, dia laki-laki sedang atau akan mendengar gitu. Dan di sini huma yasma'ani, dia dua orang laki-laki sedang atau akan mendengar. Jadi di sini ada contoh-contoh selanjutnya juga di bawahnya biar lebih jelas lagi, bisa antum lihat biar lebih jelas dan bisa dapat dipahami. Dan selanjutnya yaitu adalah fi'il amar atau kata kerja perintah yang berisi pekerjaan yang dihendaki oleh mutakallim, pembicara, sebagai orang yang memerintahkan agar dilakukan oleh mukhatab, lawan bicara, sebagai orang yang diperintah. Perlu diingat bahwa yang menjadi fa'il pelaku dari fi'il amr adalah dhamir mukhatab, lawan bicara atau orang kedua, sebagai orang yang diperintah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dhamir mukhatab tersebut adalah anta, antum, antuma, anti. Dan di sini bisa kita lihat contohnya yaitu izhab ilal masjidi, pergilah ke masjid. Jadi di sini izhab ini, perintah ini untuk kamu laki-laki, pergilah kamu ke masjid. Jadi fi'il amrnya itu adalah izhab. Dan itulah contoh dari fi'il amr, dan di sini bisa kita lihat contoh-contoh yang lainnya juga agar kita baca agar kita dapat lebih paham lagi bagaimana fi'il amr tersebut. Dan selanjutnya yaitu cara membuat fi'il amr sulasi mujarrad. Cara membuat fi'il amr bagi fi'il yang asli 3 huruf ialah berpedoman kepada fi'il mudhari'nya dengan ketentuan sebagai berikut. Huruf ya mudhari'ah yang terletak di awal fi'il diganti dengan alif. Adapun harokat tanda baca alif ini memiliki beberapa ketentuan. 1. Apabila huruf kedua terakhir fi'il berharokat dhammah, maka alif berharokat dhammah. Dan yang kedua, apabila huruf kedua terakhir fi'il berharokat kasrah dan fathah, maka alif berharokat kasrah. Di sini ada contohnya, yaitu adalah di sini bisa kita lihat fi'il madinya kataba, jalasa, zahaba. Kataba fi'il mudhari'nya yaktubu, uktub. Dan bawahnya yaitu jalasa, yajlisu, ijlis. Zahaba, yazhabu, izhab. Jadi bisa kita lihat cara pembuatannya di sini ada beberapa ketentuan dan kita sesuaikan dengan contohnya agar kita bisa lebih paham lagi. Dan selanjutnya bisa kita lihat di sini yaitu apabila setelah huruf ya mudhari'ah adalah huruf
hijaiyah yang berharokat baik kasrah, fathah atau dhammah. Untuk merubahnya menjadi fi'il amr, huruf ya dihapus tanpa diganti dengan alif serta huruf illat yaitu alif wa ya yang ada pada fi'il mudhari juga dihapus. Contoh fi'il madinya di sini qala, yaqulu, kul. Jadi dihapus dia ya sama wa menjadi kul gitu. Dan contoh selanjutnya itu nama, ya namu, nam. Jadi ini contoh kedua. Ini tadi contoh pertama. Cara membuatnya ini contoh pertama yang mana dia ada ketentuannya masing-masing. Dan di sini ketentuan selanjutnya apabila setelah huruf ya mudhari'ah adalah huruf hijaiyah yang berharokat baik kasrah, fathah atau dhammah. Jadi di sini bisa kita lihat contohnya. Dan di sini selanjutnya apabila setelah dibuang ya mudhari'ahnya, huruf pertamanya yang merupakan hamzah yang berharokat sukun, maka dapat mengikuti cara pertama atau mengikuti cara kedua dengan menghilangkan hamzah yang berharokat sukun. Contoh akulu, yakulu, kul, amaro, yakmuru, umur atau bisa juga mur. Jadi di sini contoh-contohnya. Jadi di sini dapat diperhatikan juga, di sini ada contoh-contoh semua fi'il madi, mudhari dan amar. Di sini ada domirnya dan sampingnya ada fi'il madi. Fi'il madinya ini dan dia diubah jadi fi'il mudhari, dia menjadi misalnya kataba menjadi yaktubu gitu dan seterusnya. Berdasarkan contoh di atas dapat dipahami bahwa ketentuan-ketentuan berikut yaitu fi'il amr berdomir anta, huruf akhir fi'il diharokati dengan sukun. Fi'il amr berdomir anti, huruf akhir fi'il diharokat dengan kasrah dan ditambah huruf ya sukun. Fi'il amr berdomir antuma, huruf akhir fi'il diharokat dengan fathah dan ditambah dengan alif. Fi'il amr berdomir antum, huruf akhir fi'il diharokati dengan dhammah dan ditambahi dengan waw sukun. Fi'il amr berdomir antuna, huruf akhir fi'il diharokati dengan sukun dan ditambah huruf nun berharokat fathah. Jadi di sini dapat antum melihat kesimpulannya itu adalah kalimat fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan. Pembagian kalimat fi'il berdasarkan waktu itu dibagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Fi'il madi adalah setiap kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi di masa lampau. Fi'il mudhari adalah setiap kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan terjadi. Fi'il amr atau kata kerja perintah yang berisi pekerjaan yang dihendaki oleh mutakallim, yaitu pembicara, sebagai orang yang memerintahkan agar dilakukan oleh muhatab, lawan bicara, sebagai orang yang diperintah. Jadi di sini ada contohnya, yaitu fi'il madinya kataba, mudhari'nya yaktubu, fi'il amrnya uktub. Dan setelahnya jalasa, mudhari'nya yajlisu, amrnya ijlis. Dan madinya dan di bawahnya selanjutnya itu adalah zahaba, dan selanjutnya mudhari'nya yazhabu, amrnya izhab. Dan itu saja penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Aku lu afwan idza hunaka nakisha wa ahta'at minal bayan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thanks for watching.